Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zakia Tania, biasa dipanggil Kiki. Aku seorang mahasiswa semester 2 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, prodi Tadris Bahasa Inggris. Yang mana keberadaan aku di sini pengen ngajak teman-teman nih buat ngaji bareng aku kitab Minhajul Arifin. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum sih kitab Minhajul Arifin itu kitab apa? Kitab Minhajul Arifin ini adalah kitab tasawuf. Ya seperti yang sudah kita tahu, kitab Minhajul Arifin kitab tasawuf itu banyak sekali jenisnya. Nah, salah satu jenis dari kitab tasawuf ini adalah kitab Minhajul Arifin ini. Nah, yang telah dikarang oleh Imam Ghazali. Teman-teman kan udah gak asing ya siapa itu Imam Ghazali, tapi aku di sini pengen sedikit cerita nih tentang biografinya Imam Ghazali biar kita sama-sama ingat, sama-sama tahu tentang siapa sih Imam Ghazali itu. Jadi Imam Ghazali itu lahir pada tahun 1059 Masehi atau 450 Hijriah, diutus dari seorang keluarga Persia Iran yang nama lengkapnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan ia terkenal sebagai seorang ahli fikih. Jadi ya seperti kita tahu, Imam Ghazali adalah seorang ahli fikih dan ilmu kalam, seorang filosof dan sufi yang membawa pembaharuan terhadap tafsiran ajaran-ajaran Islam yang berkenan dengan kemasyarakatan, bahkan juga sebagai seorang tokoh pendidikan akhlak moral berdasarkan Islam, dan kemudian ia mendapat gelar sebagai Hujjatul Islam. Jadi Imam Ghazali itu memiliki gelar Hujjatul Islam karena apa? Karena beliau itu banyak pembelaannya kepada keislaman. Nah, adapun ayahnya itu terkenal sebagai seorang yang miskin dan soleh. Ayahnya itu dulu bukanlah seorang yang kaya raya, bukanlah seseorang yang memiliki jabatan atau apapun itu, tapi beliau adalah seorang yang miskin, yang soleh. Dan ia tidak mau makan kecuali dari usahanya sendiri yang halal. Dengan pekerjaannya sebagai seorang pemintal benang dari bulu wol, di samping itu ia banyak mendengarkan pengajian-pengajian tentang fikih dan banyak berbicara masalah fikih dengan beberapa ahli fikih. Jadi sebelum Imam Ghazali itu lahir, ayahnya itu sudah sering sekali mengikuti pengajian-pengajian tentang fikih dan berbicara masalah fikih dengan beberapa ahli fikih. Nah, karena banyaknya tertarik dengan masalah keislaman itu, maka pada suatu waktu ayahnya itu pernah menangis habis mendengar pengajian keislaman, dan setelah itu ayahnya memohon kepada Allah agar anaknya nanti kiranya menjadi seorang ahli fikih. Nah, ayahnya itu pernah suatu ketika setelah mendengarkan pengajian fikih, beliau itu meminta kepada Allah, ya Allah, kiranya nanti anak saya adalah seorang ahli fikih, seperti itu. Dan lahirlah anak yang bernama Ghazali atau Abu Hamid ini. Ternyata doa ayahnya Imam Ghazali itu dikabulkan oleh Allah, yang mana telah melahirkan seorang anak yang sangat ahli dalam fikih. Tidak hanya fikih, seperti yang saya suka sebelumnya, tidak hanya fikih beliau keahliannya ya, yang banyak menasihati masyarakat dengan keislamannya. Nah, sejak mudanya Imam Ghazali memang banyak mempelajari masalah fikih dan tauhid. Sedari kecil beliau sudah banyak mempelajari fikih dan tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu ilmu kalam kepada Imam Haromain, begitu pula dengan guru-guru yang lain. Jadi beliau itu berguru kepada banyak guru, tidak hanya satu guru atau dua guru, tapi beliau berguru pada banyak guru. Beliau juga mempelajari masalah filsafat, terutama filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Nah, beliau itu tidak hanya mempelajari ilmu fikih dan tauhid, tapi beliau juga mempelajari ilmu filsafat, terutama pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Jadi mungkin itu ya sedikit spoiler tentang ceritanya Imam Ghazali. Jadi kita lanjut aja, kita langsung haji kitab Minhajul Arifin. Jadi kita mulai dari bab Tasi Asyar ya. Tasi Asyar dari bab salam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Tasi Asyar bab ke-19. Babu salama utawi iki iku bab salam. Assalamu utawi salam iku ismun salah satu
minal asma'illahi ta'ala, saking piro-piro asmane Allah ta'ala, auda'ahu kang nipaken sapa Allah khalqahu ing makhluke Allah, liyasta'milu supaya mengkonoaken sapa makhluk maknahu ing maknane as-salam fi muamalatihi ing dalam muamalah dengan Allah, wa muasyarati lan bergaul dengan makhluknya Allah, wa muasyarati khalqihi lan ing dalam bergaul dengan makhluknya Allah. Fa idza aratta mongko ketika menghendaki sapa sira assalamata ing selamat, assalamata ing selamat, fal yusallim mongko becik nyelametaken, fal yusallim mongko becik nyelametono sapa sira mingka saking sira, mingka saking sira sodika ing kanca sira, warham lan menyayangono sapa sira sayangilah wahai kamu man ing wong la yarham kang ora melasi sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nah, jadi kalau orang salah yang diperbaiki itu harusnya dengan salam. Jika ada orang salah, jangan kita malah memperbaikinya dengan kekasaran. Kita harus memperbaikinya dengan salam. Apa sih salam itu? Kedamaian, santun. Nah, makanya kenapa agama Islam ini diambil dari kata salam, yang mana artinya itu damai, santun, ataupun rukun. Jadi kalau kamu mau kalau kamu mau selamat, kalau kita ini mau selamat, maka buatlah temanmu itu juga selamat. Selamatkan temanmu juga. Tapi kalau kita di dunia ini jahat, terus tidak baik sama teman, menyalakai teman, jadi jangan salahkan jika hidup kalian tidak selamat. Gitu. Lanjut ya. Fa innal khalqa krono setuhune makhluk iku baina fitani, tetep ing dalem antarane fitnah, tetep ing dalem antarane fitnah, wa mihanin lan pira-pira cobaan, wa mihanin lan pira-pira cobaan. Makhluk itu pasti ada di antara fitnah dan cobaan. Tidak ada romantika kehidupan ketika kita hidup di dunia ini tidak ada cobaannya gitu. Tanpa ujian, tanpa cobaan. Nah, kalau pengen hidupnya itu tanpa cobaan, tanpa rintangan, ya udah mati aja. Nah, sedangkan kita mati aja masih ada rintangannya itu. Karena hidup itu harus tegar dalam menghadapi rintangan. Imma mubtala ono den uji, ono to den uji sapa makhluk bin nikmati kelawan nikmat liyudhira supaya ngelahiraken sapa wong syukrahu ing syukure wong, wa imma mubtalan lan ono kalane den uji, bisyidati dengan kesusahan. Allah itu ada kalanya menguji dengan kenikmatan, ada kalanya menguji dengan kesusahan. Jadi ada seseorang yang diuji dengan kenikmatannya, ada seseorang yang diuji dengan kesusahannya. Liyudhira sabrahu supaya ngelahiraken sapa ngelahiraken sapa syiddah,
soprohu ing sobare syiddah. Oh maaf, liyudhira supaya ngelahiraken sapa mubtalan soprohu ing sobare mubtalan. Qala Allah Ta'ala fa ammal insanu, adapun utawi karakternya manusia, idza mabtalahu ari kalane memuji ing insan sapa robbahu pangerane insan sapa robbahu pangerane insan fakira mahu mongko mulyakaken sapa robbahu ing insan wa ni'mahu lan paring nikmat sinten robbuhu ing insan fayaqulu mongko nuli ngucap sapa insan Robbi utawi pangeran ingsun Robbi utawi pangeran ingsun iku akroman telah mulyaake sapa Robbi ing ingsun wa amma idza mabtalahu lan ing dalem nalikane menguji sapa Robbi ing insan faqadara mongko menyempitkan sinten Robbi ing insan alaihi ing atase insan rizqahu ing rizkine insan fayaqulu mongko ngucap sapa insan Robbi utawi pangeran ingsun ahanin telah menghinakan sapa Robbi ing ingsun kala aja mengkono jangan begitu kala aja mengkono fal koromatu mongko utawi kemuliaan iku fil taatihi ing dalem taat kepada Allah wal hawanu utawi kehinaan fi maksiyatihi tetep ing dalem maksiat kepada Allah waman utawi sapane wong iku raqiba nuruti sapa man al hawa ing hawa nafsu iku ahanallahi mongko menghinakan ing man sapa Allah. Jadi kemuliaan bukan pada kebahagiaan zahir. Jadi kemuliaan itu bukan hanya pada kebahagiaan zahir, harta, pangkat, prestasi, ilmu yang banyak. Itu bukan, tapi hidup yang barokah itu ketika kita bertambahnya umur, kita juga bertambahnya taat kita kepada Allah Ta'ala. Rajinnya kita sholat, beribadah kepada Allah Ta'ala, itu salah satu hidup yang barokah gitu. Nah, ada kalanya seseorang itu dicoba dengan nikmat untuk menampakkan syukurnya. Nah, tadi kan saya bilang ada kalanya orang diuji dengan nikmatnya, ada kalanya orang itu diuji dengan kesusahannya. Nah, ketika orang diuji dengan nikmat, itu berarti untuk menampakkan kesyukurannya, apakah dia bersyukur ketika Allah memberikannya nikmat, atau dicoba dengan penderitaan untuk memperhatikan kesabarannya. Nah, ketika orang itu diuji dengan penderitaan, Allah itu menguji apakah beliau itu sabar atau tidak. Manusia ini, makhluknya ini sabar atau tidak. Allah pun berfirman, adapun manusia jika Tuhannya mengujinya lalu memuliakannya dan diberinya nikmat, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sedangkan jika Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak demikian. Quran surat Al-Fajr ayat 15-17. Seperti itu. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan itu terletak pada ketaatan. Nah, dan kehinaan pada kemaksiatan. Siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, Allah akan menghinakannya. Jadi di bab ini bahwa Islam itu damai, santun, rukun, menjaga kedamaian dalam dakwah. Oleh karena itu kenapa Indonesia ini sangat, meskipun banyak ras, banyak suku, banyak budaya, banyak agama, tetapi kita tetap tidak ada namanya peperangan, perpecahan, ya, tetap ada toleransi seperti itu. Baiklah, bab selanjutnya babul asyruna, bab 20, bab doa utawi iku bab doa iku fahfad ngereka sapa sira adaba ing tetaken
tata kramane doa ada berdoa ing tata kramane doa wangdur angen-angen no sapa sira man ing wong tadau kang doa sapa sira tadau kang doa sapa sira. Jadi kita berdoa itu memiliki adab ya. Kita itu meminta kepada manusia, kita meminta kepada makhluk saja itu memiliki tata krama, kita memiliki adab. Apalagi kita memohon kepada Sang Pencipta, meminta kepada yang menciptakan kita. Kita harus membujuk, menggunakan adab yang baik, tata krama yang baik gitu. Wa kaifa lan hale kaya apa? Wa kaifa lan hale kaya apa? Tada'u doa sapa sira walimadza lan krana apa tada'u walimadza lan krana apa tada'u doa sapa sira walimadza lan krana apa tasalu meminta sapa sira wa doa lan doa wa doa utawi doa iku istijabatu nyembadani al-kullu sekabehane mingka sange sira lil haqqi maring hake Allah wa illam takti lan lamun ora tumeka. Apa sih tumeka itu datang apa bisyarati du'ai dengan kriterianya doa, dengan syaratnya doa. Wala tashtarit mongko ojo nyarataken sapa sira al ijabata ing den sembadani. Qala Malik bin Dinar antum utawi sira kabeh iku tastabtiuna menganggap lambat sira kabeh al-matara ing turunnya hujan. Ana utawi ingsun iku istabto menganggap lambat sapa ingsun al-hajara ing turunnya hujan batu. Walau lam yakmur lan seandainya ora perintah sinten Allah subhanahu wa ta'ala bidu'a kalawan doa la wajaba mongko wajib alaina ing atase kita antada'uhu yen to doa sapa kita ing Allah walau lam yastaril lamun ora janjiaken sinten Allah lana maring kita al ijabata kang den sembadani doa lakunna mongko yektine ono sapa kita ida akhlasna ing dalem nalikane murniaken kita lahu maring Allah addu'a ing doa tafadhala mongko paring anugrah sinten Allah bil ijabati kelawan nyembadani bil ijabati kelawan nyembadani fakaifa mongko kaya apa waqad dhamina hale teman-teman nanggung sinten Allah zalika ing mengkono ijabah liman maring wong ata nekani sopoman bisyarti doai kelawan syaratnya doa. Kalau Allah Ta'ala kul ma yu'abikum katakan Muhammad ora memperhatikan sira kabeh Robbi sapa Robbi Tuhan ingsun laula lamun ora ono doa hukum doae sira kabeh iku maujud. Wa qala ta'ala ud'uni astajib lakum. Was'ala Abu Zidni Bustami an ismillahi aldumu faqala Faril ngosongno sapa sira
kolbaka atine sira min ghairihi saking selaine Allah. Diterima tidaknya doa itu semua tergantung pada pemintanya, tergantung pada kita. Apabila kita tidak memenuhi syarat-syarat doa, nah syarat-syarat untuk diterimanya doa nih saya Allah tidak akan diterima. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat-syaratnya doa kita niscaya itu tidak akan diterima gitu. Malik ibn Dinar berkata, kalian semua minta agar hujan menjadi reda, sedangkan aku meminta agar batu dilunakkan. Meski Allah tidak mewajibkan kita untuk berdoa, namun wajib bagi kita untuk berdoa kepadanya, sekalipun dia tidak mengharuskan atas zatnya untuk mengabulkan doa kita. Tetapi jika seorang berdoa dengan ikhlas dan memenuhi persyaratan, Allah pasti akan menerimanya. Nah, jadi Allah itu tidak mewajibkan kita untuk berdoa kepada Allah, tapi kita wajib berdoa kepada Allah. Karena kita makhluknya, kita mau minta kepada siapa kalau bukan pada pencipta kita gitu. Mau berharap sama manusia, meminta kepada manusia juga nggak mungkin gitu. Kan ada ungkapan apabila ada orang yang mengetahui ismallahi Allah, mintanya yang disebutkan dipenuhi oleh Allah. Apapun yang diinginkan, apapun yang disebutkan, insya Allah akan dikumpulkan oleh Allah. Lalu Imam Bustami ditanya, yang mana nama Allah yang paling agung? Nama Allah, Imam Bustami itu ditanya, nama Allah yang paling agung tuh yang mana? Nah, beliau pun menjawab, kosongkan hatimu dari selain Allah ketika berdoa. Beliau berjawab, kosongkan hatimu selain Allah ketika berdoa. Jadi ketika berdoa kita harus mengosongkan hati kita dari selainnya Allah gitu. Wada'uhu lan doa sapa sira Allah bi ayismaihi, dengan manapun nama-nama Allah. Syi'ta kang menghendaki sapa sira ing hayyu. Wa qala Yahya bin Mu'adz utlub nyuwuna sapa sira sahibal ismi utlub nyuwuna sapa sira sahibal ismi ing yang memiliki nama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastajibu, tidak akan nyembadani sinten Allah doa min qalbi saking ati lahu lahin kang serupa apa qalbi. Fa ida akhlasta mongko lamun mengikhlaskan sapa sira fabsyir mongko bungao sapa sira bi ihda salasi, dengan salah satu tiga hal. Dengan salah satu, kalau kita memenuhi syarat, hatinya tulus, pasti doanya akan diijabahi gitu. Kalau kita berdoa dengan adab yang baik, lalu hati kita tulus dalam berdoa, insya Allah doa kita akan diijabahi oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, yaitu satu dari tiga cara. Nah, imma ayaja'alaka anakalane yento dipercepat laka kadue sira apa ma permintaan sa'alta kang minta nyuwun sapa sira wa imma ayat dakhira lan anakalane yento nyimpen sinten Allah laka kanggo sira ma ing perkara huwa utawi ma a'dhamu luweh agung apa ma minhu saking ma. Jadi Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang musyrik bahwa Tuhanku tidak mengindahkan kamu kecuali jika kamu berdoa. Abu Yazid al-Bustami
Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, Allah tidak akan menerima doa hati yang lalat, tetapi jika hati Anda ikhlas, yang tadi, jika ikhlas, doanya akan insya Allah akan diistijabai dengan 3 perkara yang Allah kehendaki. Yang pertama, ada kalanya Allah menyegerakan yang Anda minta. Jadi Allah mengabulkan sesuai apa yang kita minta. Kita meminta apa, yaitu yang Allah kabulkan, seperti itu. Wa imma ayasrifa lan anakalane yen to ngingokaken sapa sinten Allah angka saking sira mimbalai saking balak malau sobahu ing balak lau sobahu lamun nibaaken sinten Allah ing alika ing atase sira lah lakta mongko yektine binoso sapa sira wada'u lan doa sapa sira doa kaya doae wong mustajid kang mohon la doa ora kaya doae la doa musyirin ora kaya doae wong kang paring nasihat. Ya Rasulullah SAW anahu qala Allah tabaraka wa taala man saqalahu man utawi sapane wong iku saqalahu menyebutkan sapa man ing man dikri dikir ing sapa ingsun an masalati saking meminta sapa ingsun ataituhu memberi sapa ingsun ing man afdola ing paring utamane pemberian wakti memberi sapa ingsun asa ilina ing pira-pira wong meminta-minta kabeh. Waqala Abul Husain Farok ta'auta doa sapa ingsun Allahu ing Allah marrotan sekali. Fastajaba mongko nyembadani sapa Allah doai ing doae si ingsun fanasi itu mongko lali sapa ingsun al ajata ing kebutuhan ingsun fahfad mongko ngreksa hakallahi azza wa jalla ing hake Allah azza wa jalla alaika ing atase wajib sira fi doa yang dalam doa wala tastaghil lan ora sibuk sapa sira bi khudika kelawan bagian sira fa innahu krana setuhune Allah iku a'lamu luweh mengetahui sinten Allah bi maslahatika kelawan kemaslahatane sira. Jadi yang kedua, ada kalanya Allah itu akan menyampaikan doa itu dengan perkara yang lebih besar dari yang Anda minta. Jadi ada kalanya Allah itu mengabulkan doa kita lebih besar dari apa yang kita minta. Jadi lebih dari apa yang kita minta, dari apa yang kita harapkan. Yang ketiga, ada kalanya doa yang Anda minta itu menyingkirkan bala petaka tertentu yang seandainya itu ditimpa kepada Anda, niscaya Anda akan hancur. Jadi yang ketiga, ada kalanya Allah itu tidak mengabulkan doa kita, tidak mengabulkan apa yang kita inginkan, tidak mengabulkan doa kita, tetapi Allah itu menghindarkan kita dari bala, menghindarkan kita dari musibah, yang mana ketika musibah itu mengenai kita, kita bisa mati. Nah, berdoalah dengan doa yang sungguh-sungguh dan jangan Anda berdoa dengan sekedar bertutur kata. Jadi kita doa harus benar-benar dari hati kita yang paling dalam. Kita harus jangan hanya bertutur kata saja, kita meminta kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, barang siapa sibuk dengan mengingatku dalam urusanku, niscaya aku akan memberikannya sesuatu yang lebih dari yang aku berikan kepada para peminta lainnya. Jadi jika ada seseorang yang beliau tuh berzikir hingga lupa meminta kepada Allah, saking khusyuknya, saking lamanya beliau berzikir hingga lupa minta kepada Allah, niscaya Allah itu akan memberinya sesuatu yang lebih utama, yang lebih dari apa yang
orang lain minta, berikan yang Allah itu berikan kepada peminta lainnya, jadi lebih spesial gitu ya. Abu Al-Hasan Anwar bertutur, pernah aku berdoa kepada Allah dan dia mengabulkan doaku, tapi kemudian aku lupa dengan apa yang aku minta tersebut. Jagalah hak Allah atasmu dan berdoa, dan jangan sibuk dengan kemauan Anda sendiri, sebab Allah lebih mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan Anda. Jadi kalau seumpama Allah itu tidak mengabulkan sesuai apa yang kamu minta, sesungguhnya Allah itu lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri, karena Allah itu yang menciptakan kita gitu. Allah itu pencipta kita, jadi kita sebagai makhluk jangan sok tahu. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, bab ke-11, babus saum, puasa. Babus saum utawi iku bab saum, puasa. Faida sumtu mongko ari kalane poso sapa sira, panwu niat sapa sira, bisa umika kelawan poso sapa sira, kawan nafsi mencegah nafsu, hawa nafsu, ari syahwati saking pira-pira syahwat. Fa inna sauma krana setuhune poso iku fana umuradin nafsi, rusake kekarepane nafsu. Wafihi tetep ing dalam poso wasofaul qalbi utawi bersihe ati, wadhamarul jawarihi lan olehe diawasi pira-pira anggota badan, watanbihu lan ngilingaken alal ihsani ing atase berbuat baik, ilal fuqara'i maring wong fakir, wal tija'u lan mohon perlindungan ilallahi maring Gusti Allah. Apabila kamu berpuasa, makalah kamu niat untuk puasa itu akan mencegah hawa nafsu. Jadi kita berpuasa itu tidak hanya menahan lapar ataupun dahaga, tapi kita juga menahan hawa nafsu kita. Lalu karena puasa bisa menghilangkan nafsu yang tidak terkendali. Jadi puasa itu bisa menghilangkan nafsu kita yang tidak terkendali. Dan dengan puasa hati menjadi bersih. Jadi alat pembersih hati itu, salah satu alat pembersih hati itu adalah berpuasa. Dengan puasa dapat dikendalikan dan mengingat kita untuk selalu baik terhadap fakir. Nah, dengan berpuasa itu tubuh kita bisa dikendalikan, terus mengingat kita untuk selalu baik terhadap fakir, seperti itu. Wa syukru lan syukur alama ing atase nikmat tafadhala kang wis paring anugrah sapa Allah bihi kelawan ma minan ni'ami nyatane saking pira-pira nikmat, wa tahfifu lan memperingan al hisaba ing hisab, wa minatullahi lan anugrahe Allah bitaufiqika ing dalam oleh paringe pitulung ing sira li saumi untuk kedue poso iku adamu luweh agung apa taufik min antakuma saking yento melaksanakan nglakoni sapa sira bi syukriha kelawan syukure nikmat, wa min saumika lan saking poso sira alla tatluba ing yento orang goleki sapa sira min husain saum aiwadon ing puganti. Jadi di samping itu puasa juga mengajarkan agar manusia kembali pada Tuhannya, kembali pada Tuhannya dan bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Jadi kita puasa itu juga mengingatkan kita agar bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, gitu. Nah, bersyukur berupa atas nikmat yang Allah berikan, bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita, lalu juga meringankan
hisab. Jadi puasa itu meringankan hisab. Bagaimanapun taufik yang Allah berikan kepada manusia sampai kemudian mampu melaksanakan puasa itu lebih besar daripada rasa syukur Anda. Jadi salah satu taufik yang diberikan Allah kepada manusia adalah kita bisa berpuasa, mampu melaksanakan puasa. Itu lebih besar dari rasa syukur manusia. Karenanya janganlah menuntut balasan dari puasa Anda. Jadi jangan menuntut balasan apapun dari puasa yang kita lakukan gitu. Terus babu tani wa ashruna, babu zakat utawi iku bab zakat. Waan iku waan tetep waan kulli juz'in tetep saking saben-saben bagian. Waan kulli juz'in iku waan kulli juz'in tetep saking saben-saben bagian min azzaika saking pira-pira bagian tubuh sira. Zakatun utawi zakat wajibatun kang wajib lillahi karena Allah Ta'ala. Fazakatul qalbi mongko utawi zakat ati iku atafakuru berfikir fi azamati ing dalem agunge Allah wa hikmatihi lan kebijakan Allah wa qadratihi lan kekuasaane Allah wa hujjatihi lan hujjahe Allah wa ni'matihi lan ni'mate Allah wa rahmatihi lan rahmate Allah wa zakatul aini lan zakat mata iku an-nadharu bil ibarati pandangan ngalap an-nadharu pandangan bil ibarati ngalap ibarat wal ghati kelawan memejamkan mata an syahroti saking pandangan yang memancing syahwat. Wazakatul uduni utawi zakat udunu kuping al istima'u iku al istimu amrih ngerungu ilama maring perkara. Fihi kang tetep iku ing dalem najatuka utawi keselamatan sira. Wa zakatul lisani lan adapun zakat lisan iku annutku ngucapaken bima kelawan ucapan yukorika kang menetapkan ma ilaihi maring Allah. Wa zakatul yadul qoti ing zakat tangan iku al-qabdu genggam anis syarri dari keburukan wal basti dan gelap ila khairi zakat wa zakatu ila khairi maring kebagusan wa zakatu utawi wa zakatu rijali utawi zakate sikil iku sa'yu lumaku ilama maring tujuan fihi kang tetep iku ing dalem salahu qablika utawi baguse ati sira wasalamun tilika lan selamate agamane sira. Jadi setiap bagian dari tubuh kita itu ada kewajiban untuk berzakat. Zakatnya itu apa? Zakatnya untuk Allah. Ada kewajiban zakat semata-mata itu karena Allah. Jadi kita dari setiap tubuh kita itu ada kewajiban untuk berzakat. Zakatnya itu semata-mata hanya untuk Allah. Dan adapun zakat hati adalah tafakur tentang keagungan, hikmah, kekuasaan, hujah, nikmat dan rahmat Allah. Zakat mata adalah pandangan penuh perhatian terhadap semua pelajaran dan menundukkan pandangan yang menimbulkan syahwat. Jadi zakatnya mata itu adalah menjaga pandangan kita dari sesuatu yang menimbulkan syahwat, dari sesuatu yang buruk. Zakat telinga adalah dengan mendengarkan apa saja yang mendatangkan keberuntungan. Nggak jauh beda sama zakat mata. Kalau mata kan menjaga pandangan kita dari sesuatu yang menyebabkan syahwat, sedangkan zakat telinga itu menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak memiliki faedah. Jadi kita harus mendengarkan sesuatu yang memiliki faedah atau keberuntungan. Lalu zakat lisan dengan mengucapkan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Zakat lisan pun begitu. Zakat lisan juga begitu. Jadi zakat lisan juga kita harus menjaga
menjaga ucapan kita, selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Lalu zakat kedua tangan dengan menahan perbuatan buruk dan siap melakukan perbuatan baik. Jadi zakat kedua tangan itu menahan diri untuk tidak berbuat buruk. Tangan ini itu kita harus menjaga tangan kita untuk selalu berbuat kebaikan, tidak membuat kegaduhan atau perbuatan buruk yang lainnya, dan siap melakukan semua perbuatan baik. Dan kita harus selalu membuat perbuatan baik dengan tangan kita, jangan membuat hal-hal yang buruk dengan tangan kita. Dan zakat kaki adalah berjalan menuju kepada segala yang mendatangkan kebaikan hati dan keselamatan agama. Begitu pula dengan kaki kita jangan dibuat untuk maksiat, jangan dibuat untuk melakukan suatu kemaksiatan. Contoh berjalan untuk perbuatan kemaksiatan seperti mencuri atau lain sebagainya, itu adalah salah satu contoh ketika kita menyalahgunakan kaki kita. Jadi zakatnya kaki itu kita berjalan menuju segala yang mendatangkan kebaikan hati dan keselamatan agama kita. Jadi jangan membuat kaki kita itu menjadi alat sebagai kemaksiatan. Itu lanjut babul thalith wa ashruna babul haji wal muridu ada anapun murid iku idal haji hari kalane haji sapa murid yaqidu mongko monoki sapa murid aniyatu ing niat khafurrati ing wedi ditolak hajine wasta'adda lan siap-siap sapa murid isti'dada kelawan persiapane isti'dadaman kelawan persiapane wong la yarju kang ora berharap sapa man al ayaba ing kembali wa ahsana lan bagusaken sapa murid aswahbatu podo teman-teman murid. Jadi ketika hendak berhaji maka harus bulatkan niat untuk apa? Bulatkan niat dengan rasa takut hajinya ditolak oleh Allah. Jadi ketika kita haji tidak hanya berniat untuk berhaji, tapi kita berniat pula untuk memiliki rasa takut ketika haji kita tidak diterima oleh Allah. Maka janganlah haji hanya untuk takabur, hanya untuk pamer. Jadi kita haji niatkan untuk beribadah dan ada rasa takut ketika haji kita tidak diterima oleh Allah. Dan haji itu tidak hanya untuk takabur ataupun pamer. Justru sebaliknya kita berdoa semoga Allah itu bisa menerima haji kita. Jadi jangan sampai haji kita menjadi haji yang mardud, haji yang ditolak. Dan berbuat baik terhadap teman sesama jamaah. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat ataupun lain sebagainya yang buruk, perbuatan buruk kepada teman sama jamaah haji. Watajar roda lan izin sapa murid indal ihrami ing dalam nalikane ihram an nafsihi saking nafsune murid wa autasala lan manut wa autasala lan mandi lan atus sapa murid midunu bisa dunub walaisa lan gawe sapa murid saubasidqi ing baju kesungguhan wal fawai lan baju pemenuhan ibadah walamma lan maca talbiyah sapa murid muwafaqatan karena menyesuaikan lil haqqi maring Allah kang hak fil ijabati ing dalem nyembadani panggilane Allah wa ahrama
lan mencegah sapa murid fil harama ing dalam tanah haram min kulli syai'in saking saben-saben perkara ya ba'duhu kang menjauhkan apa kulli syai' ing murid anillahi ta'ala saking Allah ta'ala wal tawafa lan tawaf sapa murid biqalbihi kelawan atine murid haula kursi ing dalam sekitare kursi kemuliaan haula kursi karomatihi ing dalam sekitare kursi kemuliaane Allah Jadi dan hendaknya kita menahan nafsu ketika berihram. Jadi ketika kita haji, jadi kita harus menahan nafsu kita ketika berihram. Dan ketika memasuki ihram, kita harus mengosongkan diri. Jadi kayak yaitu tadi menahan nafsu kita, membersihkan dosa-dosa serta mengenakan busana kesetiaan dan kejujuran. Jadi busana kesungguhan dalam beribadah gitu. Dan membaca talbiyah sebagai simbol ketulusan memenuhi panggilan Allah. Dan ketika ihram kita harus membaca talbiyah. Sebagai apa kita membaca talbiyah itu? Sebagai simbol ketulusan memenuhi panggilan Allah. Lalu dan mencegah dari segala sesuatu yang menjauhkan diri dari ridha Allah ketika masuk tanah haram. Jadi ketika kita masuk tanah haram, kita mencegah diri kita untuk mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita dari ridha Allah. Nah, itu. Dan tawaf dengan hatinya di sekitar singgasana kemuliaan Allah. Jadi waktu ketika tawaf nih, hati kita hanya ada Allah. Jadi kosongkan hati kita dari selainnya Allah. Hanya Allah yang ada di hati ketika tawaf. Wasofa lan bersihaken sapa murid wahirahu ing zahire murid wa batinahu lan batine murid indal wukfi ing dalem nalikane wukuf ala sofa ing atase bukit sofa waharwala lan melayu sapa murid haroban lawan melayu min hawahu saking hawa nafsune murid walam nyatamanna lan ora ngarep-ngarep sapa murid alallahi ing atase Allah tamannaya man ing pengarep perkara la yahillu ora halal apa ma lahu keduwe murid wa tarofa lan mengakui sapa murid bil khotoi kelawan kekeliruan bi arafata ing tanah Arafah dan membersihkan zahir dan batinnya ketika wukuf di Bukit Sofa. Jadi ketika kita wukuf di Bukit Sofa itu kita dalam proses pembersihan diri dari apa? Dari zahir dan batinnya ketika wukuf di Bukit Sofa. Dan berlari atau menjauhi hawa nafsunya dan tidak berharap pada sesuatu yang tidak halal untuknya. Jadi waktu kita sa'i itu diniatkan untuk berlari dari apa? Berlari atau menjauhi dari hawa nafsu. Jadi kita diniatkan untuk berlari dan menjauhi dari hawa nafsu dan perkara-perkara yang haram bagi kita yang tidak dapat diridhoi oleh Allah.
Lalu ketika berada di tanah Arafah, itu introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan baik besar atau kecil. Jadi ketika kita berada di tanah Arafah, kita harus introspeksi diri. Apapun kesalahan kita itu harus diintrospeksi diri, sadar atas segala kesalahan yang telah kita berbuat, baik itu besar maupun kecil. Lalu wataqarraba lan mendekat lan nyedak sapa murid ilallahi maring Allah di Musdalifata ing tanah Musdalifah, waroma lan melempar sapa murid asyahwata ing pira-pira syahwat indaromyi ing dalem nalikane balang al jamarot ing pira-pira jumrah wadzabaha lan nyembelih sapa murid hawahu ing hawa nafsune murid wahalaqa lan cukur sapa murid adzunuba ing pira-pira dosa wazarul baita lan ziarah sapa murid al baita ing baitullah mu'adzaman hale mengagungkan sapa murid sahibahu ing dat kang anduweni bait wastalmin lan ngambunga al hajaro ing hajar aswad ridhaan karana ridha biqadaihi karana keputusane Allah wawada'a lan meninggalkan sapa murid ma ing perkara dunallahi kang sakliyane Allah fi tawafil wada'i ing dalem tawaf wada. Jadi ketika kita melempar jumrah itu kita diniatkan untuk membuang hawa nafsu. Jadi ketika kita melemparkan jumrah, kita diniatkan diri untuk melemparkan hawa nafsu, melemparkan dosa-dosa yang telah berlalu. Jadi juga dalam proses pembersihan diri juga. Lalu dan menyembelih, mematikan hawa nafsu dan ketika talul diniatkan mencukur habis dosa-dosa. Nah, ketika kita menyembelih itu diniatkan mematikan hawa nafsu. Jadi setiap perbuatan ketika haji itu kita ada niat yang lain juga setiap kegiatan pada haji itu. Lalu yang tahallul itu diniatkan untuk memotong habis seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ketika kita berziarah ke Baitullah, maka tanamkan dalam hati mengagungkan Allah yang memiliki Baitullah. Jadi ketika kita berziarah ke Baitullah, niatkan hati kita untuk mengagungkan siapa? Mengagungkan Allah, karena Allah yang memiliki seluruh alam semesta, yang memiliki Baitullah itu Allah. Dan ketika dia melihat Hajar Aswad, maka ciumlah jika bisa. Jika tidak bisa, isyarah menggunakan tangan semata-mata karena ridho terhadap keputusan Allah, dan tinggalkan selain Allah ketika melaksanakan tawaf wada. Jadi ketika haji, ketika kita melihat
Hajar Aswad, kita dianjurkan untuk menciumnya jika bisa. Tetapi jika tidak bisa, kita dianjurkan untuk memberikan isyarat saja dengan tangan. Sebagai apa? Semata-mata karena ridho terhadap segala keputusan Allah. Jadi jika tidak bisa menciumnya, kita bisa menggunakan isyarat tangan yang mana semata-mata hanya ridho terhadap segala keputusan Allah. Dan ketika tawaf wada, kita dianjurkan untuk meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Jadi mengosongkan diri dari selain Allah. Lanjut bab ke-24. Babu salamati utawi iki iku bab keselamatan. Watslub lan nyari sapa sira assalamata ing selamat. Falaita mongko menawa man ing wong tolabaha ing mencari sapa man ing goleki sapa man ing keselamatan. Iku wajadaha nemokno sapa man ing selamat. Fa kaifa hale kaya apa liman kaduwe wong ta'arrada ngarepe sapa man lil balai maring balak. Wassalamatu utawi slamet qad azat iku qad azat teman-teman penting apa selamat bihadi zamani ing dalam iki zaman. Wahia utawi selamat iku fil humuli ing dalam ngumpet saking kemasyhuran. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira fil humuli iku fil humuli tetep ing dalam ngumpet saking kemasyhuran. Fal uzlahu mongko utawi uzlah walaisat lan ora ana apa uzlah iku kal humul kaya sifat humul. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku uzlatan uzlah. Fasumtu mongko menang. Jadi hendaklah engkau senantiasa mencari keselamatan di dunia wal akhirah. Jadi kita sebagai manusia yang kita cari tidak hanya dunia saja, tapi kita hendaknya juga senantiasa mencari keselamatan di dunia wal akhirah. Lalu keselamatan itu begitu penting pada zaman sekarang ini. Keselamatan itu begitu penting karena kita tidak akan sepi dari bala. Jadi pada zaman ini, tidak hanya pada zaman ini, dari zaman dahulu kala sampai sekarang pun keselamatan itu sangatlah penting karena kita tidak jauh dari dari bala ataupun musibah. Lalu keselamatan itu juga bisa digapai dengan tidak mencari kemasyhuran diri. Jadi keselamatan itu bisa kita gapai, bisa kita dapatkan ketika kita menjauhkan diri dari kemasyhuran. Apa bahasanya, karena dari famous. Jadi kita kalau menjauhkan diri dari kata famous atau kemasyhuran itu, jadi kita bisa mendapatkan keselamatan itu karena sekarang ini kemasyhuran itu terkadang bisa membawa kita kepada keburukan atau bala gitu ya. Lalu apabila kamu tidak bisa menyembunyikan dari kemasyhuran, maka beruzlah. Uzlah itu apa? Menyendiri. Jadi kalau kita tidak bisa menjauhkan diri dari kemasyhuran, kita tidak bisa menjauhkan diri dari kefamousan, jadi kita hendaklah kita itu beruzlah, menyendiri. Bukannya kita
tidak mau bersosialisasi atau bagaimana, tapi kita lebih ke menyendiri, menjauh dari hal-hal yang buruk. Ketika orang lain melakukan hal yang tidak baik, maka kita jangan mengikutinya gitu. Lalu jika kamu tetap tidak bisa, maka diam itu lebih selamat daripada asal bicara baik dengan mulut ataupun tangan. Bicaranya itu dengan tangan. Jadi kalau seumpama kita dengan kemasyhuran, menjauh dari kemasyhuran tetap tidak bisa, lalu dengan beruzlah itu juga tidak bisa, maka kita dianjurkan untuk diam, karena sesungguhnya diam itu lebih selamat daripada kita asal bicara tidak ada faedahnya atau kosong gitu kan. Baik itu berbicara dengan mulut maupun dengan tangan. Maksud berbicara dengan tangan itu bukan yang tangan berbicara itu, tapi tangan kita bertindak gitu. Jadi itu tidak baik. Falaisa lan ora ono apa sumtu kal uzlah iku kal uzlah kaya uzlah, fa in lam takun mongko ora ono sapa sira fisumtu ing dalem tetep ing dalem meneng, fal kalamu mongko ngomong bima krono omongan yang fa'u kang manfaat apa ma wala lan bahaya apa yadurru wala yadurru lan ora bahaya apa ma walaisa lan ora ono apa walaisa lan ora ono apa kalam kasumtu iku kasumtu meneng wa in arotta lan lamun kepengin sapa sira assalamata ing slamet fala tunazi'u mongko aja bertentangan sapa sira al aldada ing pira-pira lawang, wala tunafis lan aja nandingi sapa sira al askala ing pira-pira keruwetan, kuluman utawi sebagiane wong iku kola ngucap sapa man ana ing ingsun, fakul mongko ngucap sapa sira anta ing sira, wakuluman lan utawi sekabehane wong wakuluman lan utawi sebagiane wong iku kola ngucap sapa man li ing omongan ingsun, fakul ngucapo sapa sira laka milik sira milik sira. Dan lalu jika kamu diharuskan untuk berbicara, maka berbicaralah yang manfaat. Jadi kan kita tadi dianjurkan untuk diam, tapi jika kamu dipaksa atau diharuskan untuk berbicara, maka berbicaralah yang berbenefit, yang memiliki manfaat. Jangan berbicara omongan kosong. Lalu kalau kita pengen selamat, jangan cari musuh. Artinya kalau kita pengen selamat itu kita lebih baik mencari teman, jangan mencari musuh. Nah, artinya jangan bertingkah yang membuat orang lain memusuhi kita. Jadi kita harus berperilaku yang baik, jangan membuat perbuatan-perbuatan yang mana mengundang kebencian orang lain. Lalu jangan cari keributan, tapi carilah ketenangan. Jadi kalau kita pengen selamat, kita jangan cari keributan, tapi carilah ketenangan. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga berbuat yang baik, jangan gaduh. Lalu semua berkata saya, kamu berkatalah engkau. Jangan terlalu banyak saya, dikit-dikit saya. Jadi kalau maksudnya di sini tuh ketika semua orang berkata ketika kayak contohnya siapa yang mau jadi ini gitu, saya. Jadi kamu jangan selalu berkata saya, tapi sekali-kali kamu harus berkata engkau. Untuk apa? Jadi kita untuk melatih keegoisan kita, biar kita tidak egois. Lalu ketika semua orang berkata itu milikku,
itu milik saya, kamu nggak usah ikutan. Jadi contohnya kayak ada suatu barang tidak diketahui siapa miliknya, terus ditanyain ini milik siapa, ini milik siapa, terus semua orang bilang ini milik saya, ini milik saya, tapi kamu nggak usah ikut-ikutan, karena kalau seumpama itu beneran bukan milik kamu, malah kamu jadinya celaka gitu. Lanjut, wassalamatu utawi selamat fi zawalil urufi, iku fi zawalil urufi tetep ing dalam ilange ngakoni. Nah itu jangan mengakui suatu, kayak jangan suka ngaku-ngaku lah. Wazawalu utawi wazawalul urufi utawi ngilangi pengakuan iku fi faqdil iradat tetep ing dalem kekarepan. Fakot iradah utawi sepine kekarepan iku fi tarki ta'watil ilmi ing dalam ninggal ngaku-ngaku ngerti. Fima ing dalam perkara istaksara kang milihaken sinten Allahu Allah bihi kelawan ma min tadbiri saking ngatur perkara. Min tadbiri amrika saking ngatur perkara sira. Qala Allah taala alaisa ana ta ora ana fallahu sinten Allahu Allah iku bikafin kang nyukupi abdahu ing hambane Allah waqala yudabbirul amri ngatur sinten Allah al amri ing urusan minas samai saking langit ilal ardi maring bumi. Minas samai saking langit ilal ardi maring bumi. Jadi salah satu keselamatan adalah tidak selalu mengakui sesuatu, karena orang yang mengakui sesuatu belum tentu selamat. Yang tadi, jangan sok ngaku-ngaku. Kalau kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Jangan kok nggak bisa kamu bilang bisa. Kalau ternyata beneran ditanya suruh jelasin malah kamu nggak bisa, kan jadinya celaka. Jadi orang-orang malah salah paham gitu. Hilangnya pengakuan dan meninggalkan pengakuan ilmu atau mengerti pada sesuatu yang ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Nah itu jadi tadi, kalau emang kamu tidak tahu ya bilang nggak tahu gitu. Apalagi kalau semua udah menyangkut dengan Allah, jangan malah kamu sok tahu, karena orang yang tahu pun itu bisa celaka kalau sudah menyangkut pautkan dengan Allah, karena kita makhluk gitu. Tidakkah Allah itu cukup menjadi pelindung hambanya? Karena Allah itu pelindung hambanya. Kita itu dilindungi oleh Allah. Jadi kita jangan sok tahu terhadap Allah. Allah itu yang mengatur semua urusan, mulai langit sampai bumi. Karena Allah itu yang maha kuasa ya. Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang mengatur segalanya, baik dari urusan langit maupun urusan bumi. Lalu bab ke-25, babul uzlah utawi iki ku uzlah as-sahibu utawi wong nglakon as-sahibul uzlati utawi wong kang nglakoni uzlah iku yahtaju butuh sapa sahibul uzlah ila asyrati asya'a maring 10 pira-pira perkara. Ilmul haqqi rupane ilmul haqqi mengetahui suatu yang benar. Wal batilu lan batil wa zuhdu lan bersikap zuhud wa ihtiyaro syiddati lan milih rekoso wa ihtinamul khalwati lan ngalap saking
khulwah nyepi sepi, wasalamatalan selamat, wan nadru lan angan-angan, fil awaqibi ing dalem pira-pira pungkasan, wa ayyara lan mandang sapa sahibul uzlah, khairahu ing saliyane sahibul uzlah, afdola ingkang luweh utama, afdola ingkang luweh utama, minhu saking sahibul uzlah, wa ya'zilu lan nyingkrih sapa sahibul uzlah anin nasi saking menungso, syarahu ing keburukane nas, wala yaftaru lan ora kurang sapa sahibul uzlah anil amali saking amal, fa innal firagha karana satuhune pangkur iku balaun bala, wala yu'jibu lan ora kaukan sapa sahibul uzlah bima kelawan perkara huwa kang utawi sahibul uzlah iku fihi tetep ing dalem ma, wa yakhillu lan ngosongaken sapa sahibul uzlah baitahu ing omahe sahibul uzlah fil fuduli saking berlebihan, ma perkara fadla kang turah apa ma ayame kali ale arwiti wama lan perkara fadla kang turah apa ma an waktihi saking waktune sira ya alil ma'rifati karana ahli ma'rifat, wa yaqta'u lan mutus sapa sahibul uzlah ma ing perkara yaqta'uhu kang mutus apa ma anillahi saking Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah bin Yaman, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, kun ana sira hilsa iku hilsal baitika dadi alase omah sira, iku hilsa baitika dadi alase omah sira. Waqala Isa bin Maryam alaihissalam amlik nguwasono sapa sira lisanaka ing lisan sira wal yas'aka lan becik jembaraken sapa sira baituka ing omah sira wa angzal lan tempatono sapa sira nafsaka ing awak dhewene sira mangzalata sab'u ing tempate binatang buas outdoori kang bahaya apa mangzalata sab'i wan nari lan geni al muhurati kang bisa membakar lan bisa bakar apa nar. Di bab uzlah ini, orang yang melakukan uzlah itu tadi mengasihkan diri di sini bukan berarti dia tidak mau berbaur, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, tapi uzlah di sini dia lebih menjaga diri dari manusia yang melakukan perbuatan tercela. Orang yang melakukan uzlah itu butuh 10 perkara. Itu mengetahui segala sesuatu yang benar ataupun salah. Jadi orang yang melakukan uzlah itu harus mengetahui mana yang hak, mana yang batil, dan bersikap zuhud. Zuhud itu dia menjauhkan diri dari duniawi lah. Dia harus bersikap zuhud. Memiliki kecenderungan kekerasan hidup.
maksud kekerasan hidup di sini dia bukan orangnya keras ataupun kasar, tapi maksud kekerasan hidup di sini dia ikhtiar dalam hidup, dia berusaha, dia kerja keras dalam hidupnya gitu. Upaya mengambil keuntungan dari kesendirian, jadi waktu dia sendiri itu tidak hanya untuk lamun atau sebagainya, tapi dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, selalu memberi perhatian akibat suatu perkara. Jadi kalau kita orang yang berzuhud, beruzlah itu dia selalu memikirkan resiko dari suatu perkara. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia harus memikirkan resikonya terlebih dahulu. Lalu melihat orang lain itu lebih utama dari dirinya, dan dia menghindar dari keburukan-keburukan manusia. Jadi orang yang beruslah itu dia mengutamakan orang lain, dia tidak mengutamakan dirinya sendiri. Jadi orang yang beruslah itu tidak boleh egois, dan dia itu menghindari diri dari keburukan-keburukan manusia. Seperti yang saya bilang tadi, uslah itu bukan yang tidak mau berbaur, tapi lebih menghindarkan dirinya terhadap keburukan-keburukan duniawi, keburukan-keburukan manusia. Lalu dia tidak pernah lamban dalam beramal, karena menganggur dari amal baik itu suatu bencana. Jadi orang yang beruslah itu tidak pernah dia menganggurkan dirinya untuk tidak untuk beramal, itu tidak pernah. Selalu kalau beramal itu selalu cepat, dan bagi dia kalau tidak beramal baik terus tidak berbuat baik itu adalah bencana. Dan dia tidak merasa ujub terhadap apa yang telah dia miliki. Lalu mengosongkan rumahnya dari segala bentuk berlebihan dan tidak membuang-buang waktu. Ya, orang yang beruslah itu kan tadi salah satunya harus bersikap zuhud. Zuhud kan menjauhkan diri dari duniawi ya. Nah itu rumahnya itu harus mengosongkan rumahnya dari segala sesuatu berlebihan. Tidak boleh yang terlalu megah, harus yang sederhana saja. Lalu tidak boleh membuang-buang waktu, karena bagi mereka membuang waktu itu adalah suatu bencana. Lalu kenapa mereka tidak membuang waktu? Karena bagi mereka membuang waktu itu suatu bencana, dan tidak membuang waktu itu adalah salah satu menuju ke ma'rifat. Ma'rifat itu tingkatan yang tinggi. Lalu dia memutuskan segala sesuatu yang membuatnya lupa atau jauh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memutuskan segala sesuatu atau menghindari segala sesuatu yang membuatnya lupa ataupun jauh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hendaklah kamu dan dia dan sahabat Hudzaifah bin Yaman tuh berkata, hendaklah kamu jadi seperti alas di rumahmu. Hendaklah kamu menjadi alas seperti di rumahmu. Nah, ungkapan ini tuh kinayah ya teman-teman. Jadi karena ungkapan ini adalah ungkapan dari sufi, yang ini termasuk bahasa sufi yang tingkat tinggi. Nah, maksud dari apa yang telah diucapkan oleh sahabat Hudzaifah tadi, itu maksudnya kita itu keluar ketika ada darurat gitu. Jadi keluar rumah, pokoknya keluar ketika ada darurat saja. Ketika tidak ada darurat, ya diam aja di rumah. Lalu hendaklah kamu bisa mengontrol mulutmu dan jadikanlah rumahmu itu begitu luas bagimu. Jadi meskipun kita di rumah pun kita harus menjaga ucapan kita, lisan kita. Apalagi kalau di luar, kita di luar juga harus menjaga lisan kita, ucapan kita, agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Karena tadi kan orang yang beruslah itu harus mendahulukan orang lain daripada diri sendiri, tidak boleh egois tuh. Dan menjadikan rumah itu begitu luas, meskipun rumahnya itu sederhana, tidak terlalu besar, tapi jadikanlah orang beruslah itu harus menjadikan rumahnya itu begitu luas baginya. Lalu tempatkanlah dirimu seperti di dekat binatang buas dan api yang mudah membakar.
Maksudnya ketika kita bertemu dengan orang lain, jagalah bicaramu karena mulut adalah senjata yang paling tajam. Jadi jadikanlah kamu itu seperti kamu berada di antara binatang buas dan api. Jadi kalau kita berada di antara keduanya kan kita harus berhati-hati, harus menjaga segala sesuatu yang bisa membuat binatang buas itu mencekam kita atau api itu membakar kita. Jadi maksudnya ketika kita berada di sekitar orang lain, sekitar masyarakat, kita harus menjaga bicara, menjaga tingkah laku, menjaga segala sesuatu yang membuat mereka itu tidak suka terhadap kita, membenci kita. Apalagi mulut kita harus menjaga mulut kita, karena sungguhnya mulut itu adalah senjata yang sangat tajam namun lunak. Senjata yang tajam namun lunak. Oke, lanjut. Wakot kana lan teman-teman ono sapa nasu menungso warokon lan kaya godhong wala syaukin lan ora berduri. Fasoru mongko bisa dadi sapa nas syaukan iku syaukan duri bila warokin kelawan tanpa godhong. Wakan ulan ana sapa nas iku adukwan mongko obat. Iku adwan bira-bira obat yustashfa kang digawe nyembuhaken bihim kelawan menungso. Fasoru mongko nuli dadi sapa menungso sapa nas iku daan penyakit la dawaan kang ora ana obate iku maujud lahu ketuwedaan. Kilali Dawud toi malaka utawi tetep kedue sira la tukhalitu ora bergaul sapa sira annasa ing menungso. Faqala mongko nuli dawuh sapa Dawud atoi kaifa hale kaya apa akhalitu bisa bergaul sapa ingsun man ing wong yatsba'u kang ngincer sapa man uyubi ing cela-cela ingsun kabirun utawi kang gedhe ikula ya'rifu ora weruh sapa kabir al khuluqa melasi sapa menungso sapa nas wasakhiru utawi cilik ikula yuwakiru lan ora menghormati sapa saghir man utawi sapane wong istanasa kang ngrasna sapa man billahi kelawan Allah istauhasya ngerasa gersah sapa man min ghairihi saking liyane Allah. Wa qalal fudilu ini stata'tu lamun mampu sapa sira antakuna yen ta ana sapa sira iku fi maudhi'in tetep ing dalem tempat la ta'rifu kang ora kenal sapa sira wala tu'rifu lan ora dikenal sapa sira faf'al mongko ngelakonono sapa sira. Waqala Sulaiman mahia utawi sejo ingsun minat dunya saking dunya al bisa yento memakai sapa ingsun abaatan ing selimut wa akuna lan ana sapa ingsun iku bikoryati dan semke dan bikoryati di sebuah kampung
laisa kang ora ono fiha iku tetep ing dalem Korea ahada ya'rifuni sopo ahada satu orang ya'rifuni kang kenal sopo ingsun wala khidaa lan ora ono panganan esuk iku maujud li kedue ingsun wala isya'a lan ora ono panganan sore iku maujud wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakti bakal teko apa zaman al mutamassaku kang ora orang yang berkehendak yauma idzin poro harian bidinihi kelawan agamane mutamassaku kalko bildi kaya wong genggem alal jamari ing atase bara api iku walahu tetep kedue tamassaku ajaru khamsina pahalane wong 50 mingkum saking sira kabeh wa fil uzlati lan iku tetep ing dalam uzlah siyanatu utawi menjaga siyanatul jawarihi utawi menjaga pira-pira anggota badan wa faraul qalbi lan kosonge ati wa sukutul hukukil khalqi lan gugure pira-pira hake makhluk wa ikhlaqu abwabid dunya lan menutup pira-pira lawange dunya wa kasru silahi syaitan lan memecah senjatanya syaitan wa imarul dhahiru lan ngerameaken anggota zahir wal batin lan batin. Lalu manusia itu seperti daun yang tidak berduri, tetapi manusia itu juga bisa menjadi duri tanpa daun. Tuh. Manusia itu seperti obat yang bisa mengobati mereka, tetapi manusia juga bisa menjadi penyakit. Nah, manusia itu bisa menjadi obat kepada manusia lain, tetapi manusia juga bisa menjadi penyakit yang tidak ada obatnya. Dan Al-Ta'i pernah ditanya, kenapa kok jenengan itu tidak berbaur dengan masyarakat? Nah, ada seseorang yang bertanya kepada Daud Al-Ta'i, itu, kenapa jenengan itu tidak berbaur kepada masyarakat? Nah, lalu beliau menjawab, bagaimana saya bisa bergaul? Saya akan bergaul dengan masyarakat yang selalu mengawasi celah-celahku. Jadi Daud Al-Ta'i menjawab seperti itu. Jadi beliau menjawab, bagaimana bisa kalau saya akan berbaur dengan masyarakat jika orang itu selalu memantau, mengawasi segala gerak-gerik beliau, celah-celahnya beliau. Yang besar tidak punya etika dan yang kecil tidak menghormati orang lain gitu. Jadi beliau itu tidak mau, bukan tanpa alasan yang tidak spesifik ya. Beliau tidak mau berbaur karena alasan beliau yang besar itu tidak memiliki etika, sedangkan yang kecil itu tidak mau menghormati yang lain. Barang siapa yang merasa senang, tentram, dekat dengan Allah, maka dia akan merasa gelisah jika dekat dengan selainnya Allah. Jadi ketika ada seseorang yang merasa tentram, damai, tenang ketika dekat dengan Allah, maka dia akan merasa gelisah, was-was ketika dia jauh dari Allah atau dekat dengan selainnya Allah. Wali Fudel berkata, jika engkau mampu berada di tempat yang tidak kamu kenali dan kamu tidak dikenal, dikenal di situ, maka lakukanlah. Jika kamu berada di suatu tempat atau suatu daerah atau suatu negara yang mana kamu tidak kenal itu atau apapun itu kamu tidak kenal dan kamu pun tidak dikenali di tempat itu, maka lakukanlah. Maka pergilah ke situ. Dengan uzlah kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita. Nah, apa sih faedah benefit dari uzlah? Salah satu benefit dari uzlah itu kita itu bisa mengendalikan anggota tubuh kita.
Jadi anggota tubuh kita itu terkendali oleh diri kita gitu. Hati kita itu bisa dijaga, terus hanya fokus kepada Allah, menggugurkan dosa-dosa hakul adami, menutupi dunia dan menghancurkan senjata setan. Jadi benefit selanjutnya itu hati kita itu bisa dijaga, hati kita itu terjaga, terus hanya fokus kepada Allah, lalu menggugurkan dosa-dosa hakul adami, dosa-dosa yang telah kita lakukan pada sebelumnya, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, menutup pintu dunia dan menghancurkan senjatanya syaitan. Apa sih senjatanya syaitan? Senjatanya syaitan itu adalah nafsu, baik itu dohir maupun batin. Dan lalu dohir batinnya kita itu dimakmurkan. Dohir batinnya kita itu dimakmurkan. Babus sadisa wal ashrun babul ibadah utawi iki ku bab nerangaken ibadah. Akbil madhep sapa sira ala itail faraidi ing atase menunaikan pira-pira fardu. Fa in salah malaka mongko lamun selamat kedue sira farduka apa farduka fardune sira fa anta mongko utawi sira iku anta sira watlub lan goleo sapa sira binawafili kelawan piro-piro ibadah sunnah ridol faraidi karena menjaga piro-piro kefarduan. Wakullama lan kedue wakullama izdadat lan kedue nambah apa ibadatun ibadah fazdat mongko tambahono sapa sira syukron ing bersyukur haufan lan wedi. Qala Yahya bin Mu'adz aji betul heran sapa ingsun lipo libi fadilatin maring wong kang golek keutamaan tarikin kang ninggalake apa fardhatin kefarduan. Waman utawi sapane wong iku kana ana alaihi wajib ing atase man dainu utang fa'ahda mongko memberi hidayah sapa man ila sahibataini maring wong kang ngutangi mitla hakihi ing sepadane hake sahibaten kana mengko ana sapa man iku mutalaban den tuntut sapa man bil haqi kelawan hak. Ida jala ketika sampai al ajalu waktunya membayar hutang. Waqala Abu Bakar Marok Abdil nyerahno ing sira fi hadzal zaman ing dalam iki zaman arba'ata ing papat pira-pira perkara ala arba'atin ing atase papat pira-pira perkara al-fadhaila ing pira-pira keutamaan ala faraidi ing atase pira-pira kefarduan wallahira lan perkara dohir ala batin ing atase perkara batin wal khalqa lan ing manungsa ala nafsi ing atase awak dhewene wal kalamu lan ngucap lan bicara alal fi'li ing atase bekerja. Alal fi'li ing atase bekerja. Hendaklah dirimu mempersiapkan untuk melaksanakan kefarduan atau kewajiban apabila kefarduanmu selesai, maka kamu menjadi dirimu yang sejatinya. Jadi
hendaklah kita itu selalu bersiap diri, selalu melaksanakan kefarduan, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, apabila kefarduan itu telah selesai, telah dilaksanakan, maka diri kita itu menjadi diri kita yang sejati gitu. Lalu upayakan kita bisa melaksanakan amal-amal sunnah untuk menjaga kefarduan ketika ibadah bertambah baik, maka bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah, dan juga bertambah pula rasa takut kita karena takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Nah, ketika kefarduannya sudah dilaksanakan, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan kesunahan juga, karena bertambahnya amal baik, bertambahnya ibadah yang baik, maka bertambah pula kita rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga ada bertambahnya rasa takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Lalu Qala Yahya bin Mu'adz berkata, saya heran orang itu mencari keutamaan tetapi meninggalkan kefarduan. Nah, Yahya bin Mu'adz itu berkata, beliau tuh heran orang itu mencari keutamaan tetapi meninggalkan kefarduan. Jadi yang kefarduannya itu ditinggalkan oleh mereka. Lalu kesunahan yang dikebut kefarduannya malah dilalaikan. Malah yang sunnah-sunnah itu mereka lakukan terus, selalu dilakukan, tapi sedangkan kefarduannya itu malah dilalaikan. Contohnya ada seseorang yang rajin tahajud, sholat duha, tetapi untuk sholat fardunya malah dilalaikan, malah ditinggalkan gitu. Lalu ada orang yang memberikan hadiah pada orang yang mengutangi sejumlah dia diutangi, maka yang diutangi berhak meminta uangnya kembali. Jadi ada contoh seseorang yang memberikan hadiah kepada seseorang yang dia utangi, sejumlah yang dia utangi. Contoh, si A utang ke si B. Nah, si A itu utang 50.000. Si A itu utang ke B 50.000. Nah, si A itu memberikan hadiah ke B dengan jumlah yang sama, yaitu 50.000. Nah, si B itu berhak meminta kembali uangnya yang dipinjam sejumlah 50.000 itu, meskipun si A itu sudah memberi hadiah dengan jumlah yang sama gitu. Begitu pula dengan kesunahan dan kefarduan, maka yang fardu itu wajib dilaksanakan. Begitu pula dengan ini, meskipun kesunahannya sudah dilakukan sama persis dengan kefarduan, tapi fardunya harus tetap dilaksanakan. Dalam zaman ini hendaklah kau menggerakkan 4 hal atas 4 hal keutamaan atas pelaksanaan amal. Abu Bakar Al-Warraq berkata, umumnya orang zaman sekarang ini lebih mengutamakan 4 perkara dari 4 perkara lainnya, yaitu lebih mengutamakan amalan sunnah dari yang fardu. Yang pertama, orang itu lebih mengutamakan keutamaan sunnah daripada keutamaan fardu. Lalu lebih mengutamakan lahir dan batinnya, tidak mengutamakan kefarduannya. Lalu lebih memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri. Orang yang mengutamakan orang lain bagus, tapi kalau selalu mengutamakan orang lain itu juga gak bagus juga. Dan lebih mengutamakan ucapan daripada perbuatan nyata. Dan orang-orang itu lebih percaya atas ucapan daripada realitanya. Selanjutnya Babus Sabi wa Ishrun, terakhir Babus Sabi wa Ishrun, Babut Tafakkur. Babut Tafakkur utawi iki bab nerangake tafakkur. Tafakkara mikira sapa sira fi qaulihi ing fi qaulihi azza wa jalla, ing dalem dawuh Allah azza wa jalla,
hal ata teman-teman teko alal insani ing ngatasé menungso apa hinun suatu masa minat dari saking masa lam yakun ora ono sapa menungso iku syai'an suwi-suwiji madkuron kang den sebut wadkur ilingo sapa sira iku kaifa hale kaya apa ahwaluka utawi keadaan sira waktabir lan ngalapo pelajaran sapa sira bima kelawan perkara madha kang wis liwat apa ma minat dunya saking dunya alama ing atase perkara tarahu kang ningali sapa sira ing dunya hal abqaita ana to tetep apa dunya ala ahdin ing atase seseorang ala baqi wa ma baqiya lan ora tetep minha saking dunya asbahu perkara kang luweh seru bima kelawan perkara madha wis liwat apa ma minal mai saking banyu bil mai kelawan banyu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ora tersisa minat dunya saking dunya al balau kecuali bala wa fitnatun dan fitnah wa qila linuhi alaihi salam kaifa hale kaya apa wajata menemukan sapa sira ad-dunya ing dunya ya atwal he nabi ya atwal al-anbiya'i he nabi kang paring dodo ya atwal al-anbiya'i he nabi kang paring dawa apane amron umure kola ucap sinten Nabi Nuh kabeh yatin kaya omah lahu tetep kedue bed baban utawi rong pintu dakhol tu masuk melbu sapa ingsun min ahadima saking salah sijine lawang wa kharajtu lan metu omah sapa ingsun minal akhir saking lawang swalike wal fikratu utawi berpikir iku abu kullun khairin bapak saben-saben kebagusan wahia utawi fikrah min miratun kaca turika memperlihatkan apa mirah ing sira al hasanati ing pira-pira kebaikan wasayati lan pira-pira keburukan dan akan datang masanya di mana pada saat itu tidak ada yang disebut untuknya dan hendaknya kamu introspeksi diri dan berkaca. Tafakur ini menjelaskan Allah berfirman, bukanlah telah datang kepada manusia suatu masa sedang dia saat itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut apa-apa. Quran surat Al-Insan ayat 1. Ingat keadaan Anda, renungkan masa lalu dan dibanding dengan kondisi sekarang. Jadi selalu introspeksi diri tentang hal-hal apa yang telah dilakukan di masa lalu maupun di masa sekarang. Apakah di dunia ini kekal? Apakah di dunia ini ada yang kekal? Sisa kehidupan di dunia ini tidak akan berbeda dengan masa lalunya. Jadi sisa-sisa yang ada di dunia ini itu tidak akan berbeda jauh dengan masa lalunya. Seperti air yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa di dunia ini kecuali malapetaka dan fitnah. Jadi di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya akan mati.
kecuali apa? Kecuali dua perkara, yaitu malapetaka, bala, wa fitnatun, dan fitnah. Pernah ditanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Anda melihat dunia ini wahai Nabi yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh pun menjawab, seperti rumah yang memiliki dua pintu, aku masuk dari salah satunya dan keluar dari yang lainnya. Ketahuilah bahwa pikiran merupakan kebaikan. Ia merupakan cerminan untuk melihat yang baik dan buruk. Jadi kehidupan itu merupakan pikiran itu adalah sumber kebaikan yang merupakan cermin yang mana kita bisa melihat yang baik dan buruk. Segala puji bagi Allah yang telah yang dengan pertolongan dan taufiknya. Jadi Allahu a'lam bishawab. Hari ini kita telah selesai ngaji bareng kitab Minhajul Arifin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.